Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi acara ini kita kumpul ya. Kita serah terima pasien tadi, ada dokter Hakim, mau visite, kemudian ini dokter jaga, dokter Kia, kemudian ini adalah perawat-perawat jaga malam, ada juga yang jaga pagi sudah datang. Nah, acara ini kita menyapa teman-teman kita di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Jadi kepada seluruh teman sejawat ya, dokter, perawat yang tugas di poliklinik, ya di perawatan, di gawat darurat, di ICU, di OK dan sebagainya, mari kita saling mendoakan ya, mari kita saling menguatkan ya dalam rangka menghadapi penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Tentu saja kita menyadari bahwa ini adalah risiko pekerjaan kita, Dok ya. Mau di bagaimana lagi, ya kita tidak bisa menghindar dalam situasi apapun, ya kita harus siap ya dengan adanya virus corona ini, kita harus siap. Nah, tentu saja kita menyadari bahwa virulensinya tinggi ya, case fatality-nya rendah, tapi potensi untuk menular itu memang sangat tinggi. Nah, untuk itu saya kira kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita dengan universal precaution. Nah, selama ini sebenarnya kita ini semua risiko tinggi ya terpapar infeksi. Ya, selama ini kan kita merawat ada HIV, kemudian ada hepatitis C, ada TBC, segala macam penyakit menular sebenarnya kita rawat. Jadi kita sebenarnya ini risiko tinggi terpapar. Kita saksan orang, kita mandikan orang, ya kan, kita pasang infus, ambil sampel darah, pokoknya kita terpapar lah setiap hari. Bahwa kita selama ini masih sehat, ya alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya kita ini sehat lagi, Dok, dengan cobaan coronavirus ini. Ya, namun demikian tadi sehubungan dengan kewaspadaan ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya. Kita bagaimanapun juga ya kita minimalkan risikonya, ya. Misalnya di kita yang melekat di kita ini, untuk seperti badge ya yang gantung seperti ini sebaiknya itu dilepas saja. Pulpen-pulpen yang kita pakai ke ruang pasien, stetoskop atau alat-alat apa saja yang kira-kira bisa tempat hinggapnya itu lendirnya itu kemungkinan suspek itu hati-hati. Nah, kemudian seperti baju yang kita pakai ini juga ya, jas dokter ini ya jangan dipakai pulang ke rumah. Ya, kalaupun misalnya kita pakai pulang ke rumah, ya baju-baju yang kita pakai ini kita cuci semua, kita lepaskan, kita mandi dulu, baru kontak berhubungan dengan keluarga kita. Nah, sehubungan dengan kebugaran ini apa boleh buat, kita ini juga kerjanya dari pagi sampai sore, ya kita juga harus jaga kondisi, jangan sampai kita yang sakit, ya. Dan tubuh kita menurun, justru kita yang tertular ya. Sebagaimana kita tahu, teman sejawat kita kan sudah ada yang meninggal, Dok. Ada salah seorang perawatnya yang terkonfirmasi dan itu meninggal. Artinya ini sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa petugas kesehatan ini memang bisa kena dan sudah terbukti. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lain, nah kita ini kan juga punya keluarga. Kita punya juga acara-acara, ya kalau pulang ke rumah langsung istirahat. Jangan keliaran lagi ke mal-mal. Anaknya diliburkan, nah tapi orang tuanya berkeliaran, itu kan tidak betul. Kalau bisa rute kita ini diperpendek, dipersempit saja antara rumah sakit dengan rumah. Jadi setelah kita keluar dari rumah sakit ini, kita adalah masyarakat biasa yang harus ikut aturan. Kalau sosial ini yang distensi itu ya memang kita harus hindari kontak seminimal mungkin, jaga jarak. Jadi prinsipnya begini. Ini bukan masalah diri kita saja, ini orang lain. Ya, jangan sampai kita ini di rumah sakit maupun di luar menjadi sumber penularan. Ya, kita menularkan ke pasien, kita menularkan penyakit satu pasien ini ke pasien lain, atau dari pasien ke pengunjung. Atau sedapat mungkin kita ini sebagai petugas kesehatan membatasi orang-orang yang kemungkinan bisa menginfeksi rumah sakit ini. Makanya kita sekarang ini, Dok, sudah ditiadakan itu jam busuk. Kenapa? Karena semakin banyak orang datang rumah sakit ini, semakin besar potensi kuman itu datang. Kan begitu ya. Nah, untuk yang lain-lain itu, saya kira kita ikuti aja anjuran pemerintah ya. Social distance dan seterusnya. Kemudian ada beberapa anjuran-anjuran dari profesi kita masing-masing, dari perhimpunan kan ada itu.
anjuran-anjuran untuk meminimalkan ini resiko terinfeksi. Saya kira akhirnya saya ucapkan selamat bekerja ya, kita semua ucapkan selamat bekerja ya. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.